Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizky. Saya dari kelas PAI 2E. Di sini hadirnya saya di sini untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami mata kuliah PKN, di mana pokok bahasan yang akan saya berikan nanti di sini ada 3. Itu yang pertama tentang mengenai pendapat tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pertama tentang penundaan pemilu, pribadi saya sendiri kurang setuju, karena penyelenggaraan pemilu itu dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 22E ayat 1 sampai 6 itu dikatakan bahwa pemilu itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil untuk setiap 5 tahun sekali. Dan juga pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya adalah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi dalam menjalankan jalannya pemerintahan. Penundaan pemilu yang saya dengar bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan, salah satunya COVID-19. Kalau dipikir hanya karena COVID-19 ini, saya rasa kayak masih bisa dilakukan ini pemilu dengan melakukan protokol kesehatan. Kan kita juga sudah melakukan vaksinasi dan juga insya Allah sudah terjagalah imun kita. Ini kemarin saja yang mudik sudah dibebaskan, bukannya nggak kayak tahun-tahun kemarin pemudik dilarang, bahkan disuruh putar balik, tidak boleh kembali. Dan tentang masa jabatan presiden menjadi 3 periode, pribadi saya sendiri kurang setuju juga sih. Ini kan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ini telah diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berisi bahwa presiden dan wakil presiden hanya dibolehkan mengemban masa jabatan selama 2 periode saja. Artinya bahwa kalau presiden ini sampai mengambil alih menjadi
atau memperpanjang masa jabatannya, artinya mereka ini telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan jika 3 periode ini benar-benar diwujudkan, ini akan menimbulkan resiko yang cukup besar yang akan dihadapi oleh warga Indonesia itu sendiri. Sebab semakin lamanya suatu kekuasaan, maka kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya itu menjadi sangat lebih kuat. Dengan begitu menjadikan kekuasaan menjadi absolut. Dan kalau 3 periode ini sampai terjadi, penguasa mampu mengumpulkan resource di tangannya sehingga terlalu berkuasa secara politik, ekonomi, dan sosial. Kondisi ini menjadi pantangan yang akan dihindari, menjadi pantangan yang harus dihindari dalam mencegah adanya orang atau kekuatan politik yang di tangannya sumber daya berlebihan. Selain melanggar pembatasan kekuasaan, masa jabatan 3 periode ini menciptakan kompetisi yang tidak adil. Dan karena adanya satu kekuasaan yang terlalu kuat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang untuk pertanyaan nomor 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan alur pelaksanaan pemilu serta lembaga-lembaga apa saja yang terlibat di dalamnya, mulai dari pendaftaran dan pengesahan. Untuk lembaga-lembaga yang terlibat yaitu KPU. Ini KPU bekerja sama dengan beberapa lembaga, yaitu Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Komite Penyiaran Indonesia KPI, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, dan Komite Informasi Pusat KIP, Komisi Yudisial KY, Komisi Kejaksaan, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komnas HAM. Tahap penyelenggaraan pemilu, anggota DPR, DPRD, dan DPD. Yaitu yang pertama, perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Yang kedua, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan yang ketiga,
pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Keempat, penetapan peserta pemilu. Kelima, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Keenam, pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Baik itu yang di provinsi dan juga di kabupaten atau kota. Dan yang ketujuh, masa kampanye pemilu. 8, masa-masa tenang. 9, pemungutan dan perhitungan suara. 10, penetapan hasil pemilu. Dan 11, pengucapan janji anggota DPR, DPD, DPRD, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota. Dan untuk presiden dan wakil presiden, yang pertama yaitu penyusunan daftar pemilih. Kedua, pendaftaran bakal calon pasangan. 3, penetapan pasangan. 4, masa kampanye. 5, masa tenang. 6, pemungutan dan perhitungan suara. 7, penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Dan juga 8, pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden. Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Adapun tahapan yang perlu kita ketahui itu terbagi menjadi 2 tahapan. Untuk tahapan yang pertama, nomor 1, perencanaan program dan anggaran. 2, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan. 3, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan. Keempat, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. 5, pembentukan Panwas Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan pengawas TPS. Dan keenam, pemberitahuan pendaftaran pemantau pemilihan. 7, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. Dan yang ke-8, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Untuk tahapan yang kedua yaitu nomor 1, pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Yang kedua, pendaftaran calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota. Ketiga, penelitian persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota. Dan keempat,
penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota. Dan kelima, pelaksanaan kampanye. Keenam, pelaksanaan pemungutan suara. Yang ketujuh, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. 8. Penetapan calon terpilih. 9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. Dan terakhir 10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan jawaban dari nomor 2. Selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Untuk soal yang ketiga, jelaskan mekanisme penetapan UUD, mulai dari awal usulannya, pembahasannya, serta pelaksanaannya. Itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ini RUU bisa berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Selanjutnya, RUU ini diajukan oleh Presiden yang disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang terkait. Selanjutnya, RUU kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Dan RUU yang diajukan harus lengkap dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi UU, serta RUU Pencabutan UU atau pencabutan Perpu. Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan pimpinan DPR ini mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Selanjutnya di rapat paripurna itu berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU itu disetujui. Maksudnya itu disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya, jika disetujui, dibahas. Dan RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dengan rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapatan mini fraksi, pendapatan mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Dan itu pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, itu keputusan diambil dengan suara terbanyak. Bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR, wakil pemerintah,
maka kemudian diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam UU ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Dan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon disempurnakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.